Yang berikutnya kita akan latihan soal dulu supaya kalian bisa terbiasa dengan rumus yang sudah kita dari tadi ya. Oke. Oh, satu yang belum. Kalau seandainya kita perhatikan ke bagian rumus nomor 1, itu sebenarnya ada beberapa hal yang bisa dipecah sebenarnya. Karena ini 3 komponen ini adalah komponen yang penting untuk dibahas lebih lanjut nih. VB plus sinerginya dikurangi cost-nya. Itu kalau di buku mereka punya istilah yang baru sebenarnya, bahwa 3 komponen ini kalau digabung itu namanya NPV. Sehingga saya tulis rumus yang keempatnya. Keempat, kalau menghitung NPV, itu cara pertamanya adalah tinggal VB ditambah dengan sinerginya, dikurangi dengan cost-nya, itu berapa. Jangan lupa, cost ini ada 2 komponennya. Sorry. Ada 2 komponennya. Dia bisa berupa cash atau dia berupa common stock. Gitu. Yang kelima, sebenarnya sebelum rumus yang keempat, kita belajar yang namanya premium. Premium itu adalah tambahan dari nilai B ketika diakuisisi. Jadi kalau di sini adalah cost-nya dikurangi dengan VB. Kalau saya ambil contoh dari yang tadi, premium itu berapa kelebihan yang diterima oleh pemegang saham lama B. Jadi kalau B tadi nilainya adalah 100, kemudian A bersedia membayar dengan harga 150, baik berupa cash maupun berupa common stock, maka premium yang dibayarkan dari A ke pemegang saham B yang lama itu nilainya adalah 50. Gitu. Sehingga sebenarnya cost dikurangi VB itu adalah komponen yang ini nih. Cost dikurangi dengan VB. Karena dia premium kan cost negatif ya jadinya ya. Negatif jadi positif, positif jadi negatif. Itu kenapa kalau 4 dan 5 digabung, 4 dan 5 digabung, ini jadi rumus nomor 6 ya. Ini saya hapus dulu, karena ini contoh. Sorry. Ini jadi rumus nomor 6. Rumus nomor 6 itu adalah NPV
Jadi kalau rumus nomor 4 dan 5 digabung, NPV itu sama dengan sinergi dikurangi dengan premium. Contoh tadi kan VA-nya 500, VB-nya 100, sinerginya 100, kemudian cost-nya yang bersedia dibayar 150. Berarti premium yang dibayarkan dari A untuk pemegang saham B yang lama itu berarti premiumnya cost dikurangi VB, dia bayar 150 dikurangi dengan VB-nya 100, berarti dia membayar 50 lebih dari nilai B berdasarkan market value. Kemudian NPV dari transaksi merger tersebut adalah bisa dua cara. Bisa VB 100 plus sinergi 100. Jadi dia dapat tambahan 200, dia bayar 150. Jadi dia dapat NPV 50 dari transaksi ini. Atau dia bisa juga bayar perhitungan yang kedua NPV-nya itu adalah sinergi yang diperoleh perusahaan A adalah 100 dikurangi dengan premium yang dibayarkan 50, hasilnya sama 50. NPV ini apa gunanya? Kalau tadi VA-nya awalnya 50, kemudian setelah merger dia bertambah nilainya 50, maka nilai yang baru dari merger itu ada nilai A yang baru setelah merger adalah 550. Ada pertanyaan dengan rumus yang ini, yang baru? Izin Pak, berarti Ya. yang dimaksud NPV di rumus 4 dan 6 itu NPV A setelah merger ya Pak, bukan NPV AB ya? Ya, betul. NPV yang diperoleh A setelah merger. Oh iya, siap Pak. Ya, ya. Jadi ini cara menghitung NPV yang pertama, ini cara menghitung NPV yang kedua. Ini adalah contohnya ya. Oke. Ada pertanyaan sampai situ? Oke. Kalau tidak ada, berarti kita kerjakan. Nah, makanya tiga ini yang saya tandai supaya sebenarnya tiga unsur ini ada lanjutannya. Ini kalau VB plus plus sinergi dikurangi cost itu sama dengan NPV-nya. Tadi makanya pertanyaan barusan itu, berarti NPV itu apa? Itu adalah tambahan nilai dari perusahaan yang mengakuisisi itu setelah proses akuisisi. Jadi berapa nilai perusahaan sebelum akuisisi? VA-nya adalah 500. Berapa NPV dari proses merger dan akuisisi? NPV-nya 50. Berapa nilai perusahaan sesudah akuisisi? 500 plus 50, 550. Kalau ada pertanyaannya premium, itu sebenarnya berapa nilai lebih yang dibayarkan oleh A kepada B. Karena nilai B adalah 100, kemudian cost yang bersedia dibayarkan pada saat akuisisi A kepada B 150, itu artinya pemegang saham lama B memperoleh premium sebesar 50. Itu istilah premium. Berarti premium itu sebenarnya berapa nilai lebih yang dibayarkan dari A ke pemegang saham lama B. Kalau dia dapat sinergi 100, logikanya kemudian dia bayar lebihnya 50, berarti netnya yang dia peroleh adalah 100 kurangi 50, 50. Logikanya sih sama aja. Atau kalau bisa VB, ini kan cost dikurangi VB, ini adalah premium. Sehingga kita bisa gabungkan 45 itu jadi rumus nomor 6. Sampai situ ada pertanyaan? Oke. Kalau tidak, kita bahas
latihan soal yang nomor 10 ya. Oke. Ya. Ini supaya apa namanya? Supaya konsisten sama rumusnya, yang bidder, perusahaan yang mengakuisisi, kita ganti menjadi firm A. Target kita ganti jadi firm B, supaya kalian nggak bingung ya. Oke. Berikutnya adalah Nadia. Nadia Tri Oktari. Panggilannya siapa? Nadia, Pak. Nadia ya. Iya. Oke. Sekarang Nadia. Oke. Kita kerjakan ya di ya. Soal nomor 10. Nadia, VA-nya Iya, berapa? Pak. VA-nya 4.800 dikali 36. 4.800 dikali 36. Iya. Bentar. 172.800. 172.800. VB. VB-nya 1.200 dikali 24. 1.200 dikali 24. 28.800. 28.800. Sinerginya? Sinerginya 9.500. 9.500. Oke. Jika jika B itu mau diakuisisi dengan harga 30 ya per lembar ya? Iya, Pak. 30 per lembar. Berapa NPV dari merger? Berarti untuk pertanyaan A, Iya. cost-nya NPV. berapa? Cost-nya 30 dikali 1.200. 1.200. Berapa berarti? 36.000. 36.000. NPV-nya berapa? NPV berarti 28.800. Rumusnya apa dulu? Rumusnya VB ditambah sinergi dikurang cost. Oke. VB ditambah sinergi dikurangi cost-nya. Cost-nya. Itu sama dengan 28.800. Sinerginya 9.500. cost-nya 36.000. sama dengan 7.200.
2.300 Pak. Maaf. 2000 300. Yang lain setuju ya? Kalau seandainya enggak, saya akan tulis lanjut terus. Kalau seandainya enggak ada yang ini, enggak ada yang itu. Oke, yang B, berapa harga saham setelah merger? Berarti value A ditambah value B VA plus VB ditambah plus sinerginya dikurang cash dikurangi cashnya dibagi jumlah share A yang lama. Yang baru ada? Enggak ada Pak. Enggak ada, oke. Oke, berarti VA-nya berapa? 172.800 172.800 ditambah 28.800 28.800 ditambah 9.500 9.500 kurang 36.000 36.000 dibagi 4.800 ya. 4.800. Jadinya 36,48. Sorry. Ini 36,48. Oke. B. Yang terakhir C. Berapa premiumnya? Premium sama dengan cost dikurang VB. Cost-nya dikurangi VB itu sama dengan 36. berapa yang dibayarkan? Dibayar 36.000. VB-nya sendiri nilainya 28.800. 28.800. Berapa hasilnya? 7.200. Berapa? 7.200. 7.200. Yang lain ada pertanyaan sampai dengan C? Oke. Berarti kalau tidak, saya akan highlight NPV 2.300, harga 36.448. Ya. Andini Novitasari. Panggilannya siapa? Novi, Pak. Novi. Novi, Pak. Oke. Novi, sekarang Ya, kita Pak. kerjakan yang gini aja deh. Yang D ya. Iya, Pak. Yang D. Jika B setuju diakuisisi dengan exchange of stock, pertukaran saham, dan ditawarkan 4 lembar saham untuk setiap 5 lembar saham B. Berapa harga per lembar saham setelah merger? Berarti berapa lembar saham A baru yang dikeluarkan? Kan rasionya berarti 4 saham B untuk 5 saham 4 saham A untuk 5 saham B. Oke. Berarti maka jumlah saham yang dibeli oleh maka jumlah saham yang dikeluarkan oleh A adalah gimana caranya? 1.000
Bentar, Pak. 1.200 1.200 dibagi 5 bagi 5 dikali 4 saham. Dikali 4. Ya, sama dengan 960. berarti akan ada 960 saham A saham. baru yang dikeluarkan ya. Ya, Oke, boleh. berarti PAB pakai rumus yang mana berarti? Pakai yang VA tambah VB ditambah sinergi VA plus VB VB tambah tambah sinerginya sinergi kurangi kos nggak? kos tidak ada Dibagi saham A lama ditambah saham A saham baru. A lama ditambah saham saham A yang baru. Ya. Itu sama dengan VA-nya berapa? VA-nya 4.800 berapa itu ya? Bentar Pak, perhitungannya. 172.800 ditambah 28.800 ditambah 9.500 dibagi 4.800 ditambah 960. Maka harga per lembar saham 36,65. Kemudian NPV-nya berapa? NPV-nya berarti nilai pasar B ditambah sinergi dikurangi biaya akuisisi. Yaitu 28.800 ditambah 9.500 dikurangi 960 dikali 36,65. Hasil 3.116,67. Hah? 3.000? 3.116,67. 116. 16,67. Koma? 67. 67. Oke. Lanjutkan ke nomor 11-nya ya langsung ya. Berarti mana yang lebih baik? Dengan tawaran lebih baik itu adalah dengan cash ya Pak. Pertanyaannya adalah lebih baik buat siapa nih? Oh iya, manakah tawaran yang lebih baik bagi perusahaan T Pak? Bagi T itu berarti B, bagi perusahaan B. Yang B, mana yang lebih baik? Dengan cash Pak. Kalau B dengan? Cash Pak. B dengan cash. Ya. Yakin. Kenapa? Karena per lembar sahamnya lebih tinggi dibayarkan dengan per saham dengan cash Pak. Jika Itu jawabannya ya. 24,4. Kalau bagi B, apa yang jadi pertimbangan? Yang gampang dulu deh, bagi A. Kalau A, mana yang lebih menguntungkan? Kalau dari biaya kan lebih besar yang cash ya Pak, sebentar. Ini ya?
Iya, dari biaya. Biaya lebih besar cash atau pakai Cash. saham? Lebih besar cash, Pak. Sebentar, saya lupa. Ini berarti berapa ininya? Ini saya pakai biru aja deh. 1.230. Kalau 3.000, 36.000. Berapa ini? 960 kali 36,65. 35.184. 35.184, 160. 35.184, koma berapa? Iya, Pak. Bentar, kok salah ya, Pak? $960 dikali 35. Pasti Pak 35.184. Oke. Berarti ini kan kos yang harus dibayarkan oleh A kan ya? Ketika menukar dengan saham. Dibandingkan dengan ini. Ya. Itu kan ya? Ya. Kalau pakai cash, kalau dia bayar cash, dia mengeluarkan 36.000, ya nggak? Iya, iya betul Pak. Sementara kalau pakai saham, dia hanya membayar 35.184. Iya. Berarti bagi A, mendingan pakai cash atau pakai saham? Bagi A, mendingan pakai saham Pak. Mendingan menggunakan saham. Kenapa? Karena biaya yang dikeluarkan lebih rendah. Biaya yang dikeluarkan lebih rendah. Bagaimana dengan NPV? NPV lebih tinggi dengan saham Pak. Lebih tinggi. Bagaimana dengan harga saham? Harga saham pun lebih tinggi Pak. Lihat ya. Kalau bagi A, kos yang dikeluarkan lebih rendah, NPV lebih tinggi, harga saham akhirnya lebih tinggi. Ya kan? Iya. Berarti kalau B kebalikannya, gitu kan ya? Betul Pak. Kalau B dia akan memilih cash. Kenapa? Karena yang uang yang diterima lebih besar. Lihat ya, yang diterima lebih besar 36.000 dibandingkan dengan saham hanya 35.184. Kalau dihitung premiumnya juga sebenarnya bisa aja, karena kan kalau saya sebagai pemegang saham B, yang saya hitung adalah premiumnya. Di sini kan premiumnya 7.200 nih. Iya. Berarti kalau itu 35.184 dikurangi 28.800 ya. Berapa premium kalau ini? 35.184 dikurangi 28.800. 6.384 dikurangi 28.800. Berapa? 6.384. 6.384. Ya, jadi kalau saya ini B, saya akan memilih yang cash. Yang lain ada pertanyaan? Izin Pak, ini Pak. Ya. Kalau izin Pak. Ya, silahkan. Itu Pak, kalau yang soal yang 11 itu Pak, kalau dipertimbangkan ada pajak juga Pak, gimana tuh Pak? Soalnya kan kalau cash kan kita kan pasti mengaku itu sebagai objek pajak kan Pak. Sedangkan kalau pada pertukaran saham kan bukan objek pajak Pak. Nah ya, itu adalah pertimbangan lain yang mesti dipikirkan ya, bagaimana dengan pembayaran pajaknya. Dalam kasus ini, karena tidak ada tidak ada keterangan lain dengan pajak,
tidak ada keterangan lain tentang pajak, berarti diasumsikan tidak ada pajak. Tapi kalau benar, kalau seandainya ada pajak, berarti harus dihitung ulang nih. Berapa pajak yang harus dibayarkan kalau menggunakan skema cash? Bagaimana berapa pajak yang mesti dibayarkan kalau menggunakan pertukaran saham? Pada intinya sama aja. A akan memilih berapa akuisisi yang paling murah bagi dia. Jadi tinggal dipilih kalau misalkan cash ada implikasi pajaknya. Pajaknya dia bayar atau tidak, ataukah B yang harus bayar, gitu kan ya. Kalau seandainya memang A yang mesti bayar, maka dia harus menambahkan yang cost 36.000 ini plus implikasi pajaknya berapa. Demikian juga dengan kalau dia menggunakan saham 35184, ada implikasi pajaknya atau tidak. Kalau seandainya ada implikasi pajaknya, berapa yang harus dibayarkan. Pertanyaan saya adalah, kalau menggunakan cash 36.000 ini, pajak yang bayar A atau B? Yang menerima penghasilan ya Pak? Berarti ya yang B-nya itu Pak? Yang B ya, berarti itu akan jadi pertimbangan B, bukan pertimbangan A gitu kan. Sehingga bagi A kan sama aja. Dia mau perhitungan pajak atau tidak, dia akan bayar 36.000 ini kalau menggunakan cash. Sementara kalau menggunakan saham, dia akan bayar sebesar 35184 gitu kan ya. Iya Pak. Berarti murni dari berapa yang dibayarkan, A masih akan tetap milih saham karena dia bayar lebih sedikit gitu. B akan jadi masalah karena 36.000 yang dia terima ini akan dikurangi dengan pajak gitu kan ya? Iya Pak. Sehingga kalau 36.000 dikurangi pajak, berapa efeknya? Berapa sih pajaknya? Kita hitung aja sekalian ya. Berapa kalau menggunakan cash? Pajaknya ini pajak Amerika apa Indonesia Pak? Indonesia. Kita pakai Indonesia aja. Berapa masarnya? Berapa ya? Mungkin 5%, mungkin 10. Katakanlah 5%. Berarti kan ini harus dikurangi dengan 5% kan ya? Iya, Pak. Berarti dia tidak terima 36.000 gitu kan ya? Iya. Kalau dia dikurangi 5%, kira-kira berapa nih? Misal, katakanlah dia dikurangi 5%. 36.000 dikali 95%. 9%. Iya. 34.200 Pak. 34.200 ya. Masalah pajak berarti. Kenapa? Karena dia akan lebih memilih 35184 kan kalau seandainya ini nggak kena pajak ya gitu ya. Dibanding dengan 34.200 kalau dia terima cash gitu. Analisisnya tetap sama sih. Secara cash berapa yang saya terima dan berapa yang saya bayarkan. Iya. Gitu ya. Iya, Pak. Ada pertanyaan lain untuk soal nomor 10 dan 11? Oke. Kalau tidak, terakhir untuk hari ini kita kerjakan soal nomor 17 ya. Soal nomor 17. Saya tolong dibantu Nur Fadilah Arsyad. Panggilannya siapa? Ya. Panggilannya Dila, Pak. Dila ya? Ya. Oke. Jadi ada Plan dan Palmer. Yang mengakuisisi siapa? Plan. Plan yang mengakuisisi, berarti plannya ini A ya, plannya ya? Ya. Palmernya B. Oke. Pertanyaan saya selalu sama. VA berapa, VB berapa? Ini kita sekarang kerjakan yang nomor 17.
Berapa VA, Dila? VA-nya 60.900.000. 60 juta 900 Iya, 60 juta 900. 900 ribu. Iya, 900.000. Dari mana? Dari pernya Pernya 14,5. terus earningnya dibahagi dengan share outstanding, Untuk dapat apa? price per share-nya. Oh, oke. Berarti VA ini kan dapatnya dari price per share dikali dengan Eh, dikali dengan saham yang beredar. jumlah lembar saham yang beredar. Oke. Ya. Jumlah lembar saham yang beredarnya berapa? 1.500.000. Oh, diketahui 1.500.000. Berarti yang belum price per share kan ya? Ya, Ini sudah diketahui nih 1.500.000. Yang ini belum. PA-nya belum. gimana cara menghitung PA? Dari price earning ratio-nya, Price earning ratio-nya, PER-nya price diapain? share dibahagi dengan earning per share. Ini kan sama dengan price per share Iya, dibagi dengan earning per share gitu kan ya? iya. PER. Terus untuk dapat P-nya? P-nya 4 Berarti P-nya sama dengan PER kali kali EPS. earning per share. Oke. Price earning ratio-nya berapa? PER-nya 14,5 kali earning per share-nya 4.200.000 dibagi dengan 1.500.000. 1.500.000 sama dengan 2,8. 2,8 harganya. Iya. Oke. Berarti 1.500.000 kali 2,8 dapatnya 60.900 gitu. Bukan 2,8 dikali dengan 1.500.000, 4.200.000. Iya, 4.200.000. Berarti bukan 60.900.000 ini. Bukan. Yang lain? Yang lain gimana yang lain? Price-nya 40,6, Pak. Price ini? Iya, penghitungannya. Iya, Pak. Oh. Price-nya 40,6. 2,8 itu yang 4.200.000 dibagi 1.500.000. 1,5. Iya. Itu yang plan. Iya. 14,5 dikali 2,8. 4,6. Ini dapatnya berapa berarti? 40,6, Pak. 40,6. 40,6. Oke. 40,6 dikali 1.500.000, 60.900.000. 60.900.000. 900.000. Oke. Berikutnya VB. VB-nya berapa? VB-nya 9.600.000. Dari mana 9.600.000? Cari price-nya dulu. Ya.
price-nya 12,8. Dari mana 12,8? Kayak tadi di pairnya dikali EPS. Oke, berarti 12,8 dikali dengan harga jumlah lembar saham beredarnya 750.000. Yang lain ada pertanyaan? Caranya sama ya dengan ini ya berarti ya? Iya. Ya. Berarti VA PB namanya itu sinergi. Berapa sinerginya? Coba baca di soal Dilah ya, kan sinergi itu ada 4. Bisa ada tambahan revenue, ada pengurangan biaya, ada pengurangan pembayaran pajak, ada pengurangan capital requirement. Yang mana di sini? Earning. Earningnya kenapa earningnya? Earningnya tumbuh. Ada growth. Ya, ada growth dan dividennya juga. Oke. Bagaimana menghitung pertumbuhan earning itu supaya kita bisa dapat sinerginya berapa ya? Yang lain ada yang bisa bantu Dila nggak? Di sini kan dibilang sinergi ini munculnya karena ada growth yang tadinya 4%, setelah dia akuisisi itu tumbuh menjadi 6%. Gimana menghitung kenaikan dari 4% ke 6% ini supaya kita bisa dapat berapa nilai sinerginya dalam rupiah, dalam US dollar. Ayo yang lain. Ada yang bisa jawab? Bila harga sekarang dari harga A berapa ya? Per lembar sahamnya? 40,6. Oh, 40,6 ya. Oh, oke. Ya. 40,6. Oke.
Coba Dila search Iya. sebentar yang dengan growth itu chapter 8. Sorry, chapter 9. Dividend discount model. Ini lihat ya, chapter 9 dividen discount model halaman 278. Kalau di soal itu kan disebutkan tuh keterangannya bahwa dia constant growth at 4%, ya kan ya? Earning and dividend of Palmer to grow at a constant rate of 4%. Jadi kita pakai yang model constant growth nih 4%. Harga saham adalah dividen 1 sebenarnya. Dibagi dengan R-nya dikurangi dengan G. Ini halaman 275 nih. Ya. Nah, kita kerjakan ya, coba. Menggunakan model ini. Berarti kan ada model nih yang namanya harga suatu saham itu adalah dividennya di periode 1 dibagi dengan R dibagi dengan R dikurangi dengan G. Bagaimana menghitung dividen pada periode 1? Dividen periode 1 adalah dividen pada periode 0 dikali 1 plus G. Berarti kalau saya ubah, harga saham saat ini adalah dividen saat ini dikali dengan 1 plus G dibagi dengan R minus G. Logikanya, kalau growth-nya naik dari 4% menjadi 6%, ini ya, growth-nya kan di bawah nih sebagai pembagi. Kalau dia meningkat dari 4% menjadi 6%, maka harga saham akan meningkat. Kalau harga saham meningkat, maka harga saham dikali dengan jumlah saham beredar, nilai perusahaan akan meningkat. Ngerti nggak Dila? Iya, ngerti Pak. Oke, sekarang kita lihat nih. Harga saham sekarang berapa? Sahamnya B, Palmer. Atau sahamnya A? Sahamnya A 40,6. Enggak. Ini yang kita omongin dari 4% ke 6% ini
Sahamnya siapa nih? Sahamnya yang mau diakuisisi Palmer. Iya. Jadi pertumbuhan di earning dan dividen Palmer akan tumbuh 4%. 6%. Dan diharapkan akan menjadi 6%. Coba baca lagi ya. Kita baca lagi ya. Ini yang kita omongin sinergi ini pertumbuhan sahamnya siapa? Plan kan A. Iya. Analis memperkirakan earning dan dividen dari Palmer itu akan tumbuh Konstan. pada level 4%. Iya. Jika diakuisisi, maka Palmer itu akan mengalami economies of scale. Economies of scale itu kan tadi cost ya, pengurangan biaya gitu kan ya. Dan akan tumbuh sebesar 6%. Berarti siapa yang akan tumbuh dari 4% menjadi 6%? Si Plan. Yakin si Plan. Palmer. Plan atau Palmer? Kalau dilihat dari soal ini. Palmer. Kalau dari soalnya Palmer. Palmer ya? Oke. Ya. Berarti kita harus menghitung ini berdasarkan tumbuh ini kan? Ini itu akan berubah dari 4% menjadi 6%. Gitu kan ya? Iya nggak Dila? Iya. Kalau ini tumbuh dari 4% 6%, pertanyaan saya kita ngomongin harga sahamnya siapa ini? Harga sahamnya si B. Si B ya? Oke. Ya. Berapa harga sahamnya B sekarang? Si B-nya 12,8. Berarti harga saham B sekarang 12,8. Oke. Iya. Dividennya berapa? Dividennya 470. 470.000 dibagi dengan 750.000. 750.000. Berapa berarti? 0,627. 0,627. Iya. Kali 1 plus growth yang sekarang berapa? 4%. 4%. Ya, 0,04. Dibagi dengan R-nya berapa? R-nya price-nya ya, Pak? Bukan. R-nya itu discount rate. Ingat nggak waktu mempresent value kan? Berapa R-nya? Yang lain ada yang bisa bantu nggak R-nya berapa? Apa R-nya yang dicari? Kita mencari R-nya. Iya. Dikurangi G-nya berapa? 2% ya? Masa G-nya 2%? 4%. 4%. Oke. Ini berarti kita akan menghitung R
Sama dengan berapa dapatnya? R sama dengan Yang lain hitung ya supaya angkanya sama atau enggak gitu. Koma 09 0,090375 R-nya. Dalam persen berapa itu, Dila? 9,09%. 9,09%. Yang lain confirm, R-nya 9,09%. Iya betul sama Pak. 9,09. Betul ya? Iya sama. Sama Pak. Berarti Pak. VB sama dengan 12,8 harganya dikali dengan 750.000 saham yang beredar
Jadi nilainya saya tulis ulang ya yang ini ya. 9 juta 9.600.000 dengan kondisi R-nya 9,09%, growth-nya 4%. Oke. Kita lanjutin Dila. Kalau misalkan growth-nya itu berubah menjadi 6%. Menggunakan rumus yang sama, P0 sama dengan dividen 0 kali 1 plus G dibagi dengan R minus G, P-nya jadi berapa sekarang? Dividen 0-nya berapa? 0,627. 0,6, sorry. (0,627) kali 1 plus G-nya berapa? 0,06. 6% sekarang. Karena kan setelah diakuisisi dia akan meningkat sebesar 6%. Dibagi dengan R-nya berapa? 9,09%. 9,09%. Sembilan 0,09% dikurangi growth-nya berapa sekarang? 6%. 6%. Itu menyebabkan harganya jadi berapa? Berapa? 21,49. Yang lain confirm 21,49. Ya Pak, Iya. saya 21,5. Sama, Beda Pak. dikit. Sama, Pak. Berarti berapa nilai B kalau dia growth-nya 6%? Jumlah saham yang beredar 750.000 dikali dengan harga yang baru itu 1,5. $16.117.500. 16.117.500. 117.500. Iya, 500. Oke. Jadi sekarang perhatikan ya. Perusahaan B itu sebelum diakuisisi oleh A itu dia tumbuh hanya 4% nih. Kalau dia tumbuh 4%, harga per lembar sahamnya 12,8. Setelah diakuisisi oleh A, setelah diakuisisi oleh A akan ada economies of scale. Cost dari perusahaan itu akan turun. Penurunan itu akan menyebabkan growth-nya yang tadinya 4% itu akan naik menjadi 6%. Kalau growth-nya 6%, maka harga sahamnya, kan dia lebih menguntungkan, cost-nya lebih rendah,
harga sahamnya akan lebih tinggi. Yang tadinya 12,8, harga sahamnya akan naik menjadi 2149. Kenapa? Karena growth-nya yang tadinya 4% naik menjadi 6%. Jika jumlah lembar sahamnya tetap 750.000, maka kenaikan harga 12,8 menjadi 21,49 itu akan menyebabkan nilai B yang tadinya 9.600.000 naik menjadi 16.117.200. Sehingga pertanyaannya adalah sinerginya berapa, Dila? Jadi nilai perusahaan B yang baru dikurangi dengan nilainya yang lama yang di tangan terus. Jadi 11.117.200 dikurangi dengan 9.600. Berapa? Rp6.517.200. 6.500.000 17.200. 17.200. Ada pertanyaan yang lain? VA sudah 60.900.000, VB sudah 9.600.000, sinergi sudah 6.517.200. Berarti kita bisa nanya nih. Bisa jawab pertanyaan. Dila. Masih Dila deh. Jadi sebenarnya nilai B bagi A itu berapa? Yang 16 juta itu 16.117.200. Yang lain setuju? Nilai B bagi A adalah 16.117.200. Yang lain? Iya Pak, setuju Pak. Karena itu udah di discounted model Pak. Ya, bukan alasannya bukan discounted model. Yang lain? Setuju Pak. Setuju, Pak. Kenapa setujunya? Kenapa pertanyaan saya, kenapa bukan 9.600.000? Kan sekarang dengan harga 12,8 harusnya kan nilainya 9.600.000 perusahaan. Karena yang perusahaan B itu yang diakuisisi sudah termasuk asumsi mendapatkan sinergi, Pak. Karena asumsinya nanti setelah saya akuisisi, A bilang nilainya enggak lagi 9.600.000 tapi akan naik menjadi 16.117.200. Jadi di mata A, B itu nilainya adalah 16.117.200. Siapa yang tidak mengerti? Oke. Berikutnya jelas ya jadi ya. Yang berikut tunggu. Dila. Iya. Kenapa hitungannya sampai jadi 6.517.200 dari perubahan 4,6? Dari 4% menjadi 6%, itu dolarnya adalah 6.517.200. Dila mengerti atau enggak? Karena pertumbuhannya. Hah?
karena tiap selisih dari nilai setelah tumbuh 6% sama yang cuma 4%. Oke. Karena sebenarnya yang kita cari kan berapa sih nilai sinerginya gitu kan ya? Iya. Tapi dalam soal ini kan tidak diberi sinerginya berapa gitu kan enggak? Soal yang sebelumnya langsung dikasih sinerginya 9.500, sinerginya sekian. Tapi ini enggak, dia tidak menyebutkan sinergi itu langsung berapa nilai sinerginya. Hanya dia bilang karena adanya sinergi dalam hal ini economies of scale, cost, maka growth-nya yang tadinya 4%, itu naik menjadi 6%. Sehingga kesulitan di soal-soal nomor 17 ini sebenarnya bagaimana kita bisa menghitung berdasarkan informasi growth yang meningkat dari 4% menjadi 6%, itu sinerginya nilainya berapa. Ini perhitungannya yang menunjukkan bahwa dengan adanya kenaikan 4% menjadi 6%, maka nilai perusahaan B yang tadinya 9.600.000 itu akan naik menjadi 16.117.200. Gimana caranya? Ini nih perhitungannya nih. Cari R-nya dulu, hitung lagi dengan G yang baru 6%, dapat harga saham yang baru dikali dengan jumlah saham beredar, maka dapatlah ininya. Dapat nilai perusahaan yang baru. Baru setelah itu dihitung sinerginya. Yang lain ada pertanyaan tentang menghitung sinergi. Karena soal ini, soal nomor 17, yang paling susah adalah menghitung sinerginya. Ada pertanyaan? Nggak ada? Pak, mau tanya sedikit, penasaran aja sih Pak. Berarti kata kunci dari soal ini untuk mencari sinergi itu tergantung dari yang dari mana sinergi itu diperoleh ya Pak ya? Betul. Jadi kalau misalnya ternyata dari pengurangan kos itu akan berbeda lagi perhitungannya. Betul. Oh ya udah, konfirmasi hal itu aja Pak. Kadang-kadang ada soal yang bilang misalkan pengurangan kos itu menyebabkan nilai sinerginya sekian, itu bisa juga kayak gitu. Jadi belum tentu pengurangan kos itu hitungannya serumit ini, belum tentu juga. Belum tentu juga peningkatan revenue gitu. Nggak rumit soalnya. Jadi kadang-kadang dia, karena adanya peningkatan revenue, maka diperkirakan untuk 10 tahun ke depan pertumbuhan dari penjualan meningkat yang tadinya 5% menjadi 7% gitu. Itu artinya kalian harus menghitung lagi cash flow-nya untuk 10 tahun ke depan itu yang tadinya growth-nya 5% naik menjadi 7%. Hitung lagi sales-nya itu berapa, apa efeknya ke free cash flow-nya, hitung lagi free cash flow yang baru, present value kan sehingga dapat nilainya yang baru gitu. Ini yang saya diskusikan ini kan, ingat nggak waktu kalian menghitung nilai perusahaan, waktu kalian mengerjakan kasus, menghitung nilai perusahaan. Kan yang kalian kerjakan adalah mengestimasi cash flow di masa yang akan datang, gitu kan ya? Dari estimasi cash flow di masa yang akan datang, kemudian di present value kan. Kalau seandainya ada perubahan, maka kalian harus menghitung tuh, berapa sih estimasinya di masa yang akan datang, perubahannya apa saja, berapa besar perubahannya, cash flow-nya berubah apa saja, hitung lagi present value-nya berapa. Ini termasuk metode yang sederhana nih karena cuma growth dari 4% menjadi 6%. Ada yang harus dihitung cash flow tahunannya berubahnya berapa gitu. Ya, Pak. Jadi nanti waktu kalian mengerjakan Timken, kalian harus baca lagi tuh di soal, di kasusnya apa saja yang menyebabkan apa saja yang menjadi unsur dari sinergi. Itu harus ditandain tuh. Nanti tiap orang, tiap kelompok bisa beda-beda hasilnya. Ada yang kebaca, ini sinergi, nilainya berapa. Ada yang nggak kebaca, ini bukan sinergi. Jadi tiap orang itu nanti nilai sinerginya bisa beda-beda. Kalau nilai sinerginya beda-beda, berarti nilai perusahaan yang diakuisisi akan beda-beda.
kayak gini sekarang nih. Kalau ini kan kita sepakat nih, bagi A nilai B itu adalah 16.117.200. Karena dia sudah menghitung nih, nanti kalau setelah saya akuisisi, growth-nya yang tadinya 4% akan jadi 6%. Gitu. Ada pertanyaan sampai situ? Izin Pak. Ya. Mau bertanya kalau terkait rumus sinergi di buku itu yang sinergi sama dengan nilai perusahaan A dan B dikurang penjumlahan antara nilai A dan nilai B, Pak. Betul. Dengan itu bagaimana ya, Pak? Nah, karena dalam kasus ini VAB-nya kan kita nggak tahu. Iya. Dalam kasus ini VA kita tahu 60.900.000. Ya. VB kita tahu 9.600.000. Tapi nilai VAB kita kan nggak tahu. Kalau VAB-nya diketahui, maka kita bisa menghitung sinergi menggunakan rumus itu. Oh, sinergi sama dengan VAB dikurangi VA ditambah VB, gitu misalkan. Tapi ini VAB-nya kita nggak tahu. Karena VAB-nya kita nggak tahu, makanya kita harus hitung sendiri berapa sih nilai sinerginya gitu. Ya. Baik, Pak. Ada pertanyaan lain? Oke. Kalau tidak, kita lanjutkan Haryo. Puspito Arif. Panggilannya Haryo ya? Iya Pak, ini barusan. Ya. Oke. Haryo yang B. Pertanyaannya. Pertanyaannya gain dari plan dari akuisisi ini. Ya. Gainnya itu bukannya yang tadi itu Pak? Apa? Sinergi tadi. Sinergi. Sebesar 6.517. Itu yang saya nggak jelas di B ini karena keuangan itu nggak pernah menggunakan istilah keuntungan. Ya. Dari tadi kita juga nggak pernah ngomongin keuntungan. Ada NPV, gitu kan ya? Ada premium, ada sinergi, gitu kan ya? Jadi kalian menginterpretasikan gain itu maksudnya Ros apa ya? Apakah NPV-nya ataukah sinerginya? Yang saya tangkap sih sinergi. Sinerginya ya. Karena kalau NPV kan kita belum tahu cost-nya berapa ya, sampai dengan tahap yang B kan kita belum tahu cost-nya berapa. Ya kan ya? Untuk menghitung NPV kan harus tahu cost-nya berapa nih kan? NPV kan harus ada VB plus sinerginya dikurangi cost-nya gitu kan? Tapi sampai pertanyaan B kan kita belum tahu apakah dia bayar cash atau common stock gitu ya. Oke, berarti semua sepakat ya bahwa gain di pertanyaan B itu sebenarnya adalah sinergi ya. Siapa yang tidak mengerti? Berarti mungkin menggunakan asumsi aja Pak ya kalau menjawab mungkin gitu ya. Bukan asumsi sih. Maksudnya karena memang soal itu nggak jelas kalau menurut saya. Karena kita nggak pernah pakai istilah gain kan, nggak pernah kita pakai istilah gain. Berarti kita sepakat bahwa gain itu diganti dengan sinergi. Sehingga kalau ditanya sinergi, jawabannya berapa yuk? Sinergi yang tadi 6.517.200. Ada pertanyaan? Lanjutin yang C yuk. Yang C plan
menawarkan cash sebesar $20 untuk setiap saham Palmer. Berapakah NPV dari akuisisi ini? Bagaimana menghitung NPV-nya, yuk? Ini rumus NPV. Rumusnya ada dua. Ya mungkin maka yang NPV sama dengan VB ditambah sinergi dikurang cost. PB-nya berapa? PB-nya tadi 16 juta 117. Oh, PB awal ya? PB berapa? 9.600.000. Oke, sinerginya? Sinerginya 6.517.200. Cost-nya? Cost-nya $20 dikali jumlah saham Palmer 750.000. Berapa? 20 kali 750.000? 15 juta. Jadi NPV-nya berapa? $1.117.200. Ada pertanyaan? Kenapa dia selalu loncat kalau gitu? Oke. Kemudian D yang terakhir buat Haryo. What is the most client should be willing to pay in cash per share for the stock of Palmer? What is the most client should be willing to pay? Berapa harga yang plan inginkan untuk membayar? Bukan inginkan, maksimum bersedia bayar. Maksimum ya, maksimum untuk per harga saham dari Palmer ini. Mungkin bisa dari ini Pak, nilai awalnya yang $20 tadi, terus $20. Kalau saya mikirnya nilai NPV tadi dibagi jumlah share dari Palmer ditambah NPV dibagi jumlah share dari Palmer. Jadi berapa? NPV-nya kan nih 117.200 nih. Ya. Terus diapain? Itu dibagi 750.000. Terus? Nah, kemudian ditambah dari harga yang semula tadi $20. Harga semulanya kan 12,8. Maksudnya yang
Bukan yang $20, Pak. Dibagi berapa? Ditambah berapa? Ditambah, saya mikirnya $20 tadi. Tambah $20. Jadinya berapa? $21,489. Mungkin 21,49 gitu. 21,489, $49. 49. Yang lain? Sama, Pak. Yakin? Nggak ada yang beda? Mungkin jawabannya sama, tapi cara ngitungnya beda. Kalau dihitung dari ini Pak, yang nilai yang sebelumnya Pak, yang diskon model itu Pak, yang menghitung dengan ininya Pak, sepertinya angkanya sama Pak, sepertinya. Lihat ya, 21,49 kan ya? Iya. Ya, sama. Discountednya 21,49. Kan udah kita cari bahwa maksimum karena nilainya itu 21,49 ya 21,49 dia ininya. Apa namanya? Maksimal. Maksimal yang bersedia dibayarkan, gitu ya. Menggunakan logika yang sama seharusnya bisa juga kita berpikir bahwa kalau seandainya nilai B di mata A adalah 16.117.200 gitu kan ya. Maka yang bersedia dia bayarkan adalah 16.117.200-nya dibagi dengan 750.000. Itu kan sama aja dengan ini kan ya. Ini. Perhitungan ini. Ya. Sehingga dapat juga 21,49. Ada pertanyaan? Karena di mata A, B itu bernilai 16.117.200. Kalau dia bayar lebih dari 16.117.200, maka dia rugi. Sama aja kalian beli barang, komputer gitu misalkan. Yang menurut kalian nilainya 5 juta. Kalau kalian bayarnya 7 juta, kan kalian merasa rugi. Buat apa saya bayar 7 juta untuk barang yang harganya 5 juta, gitu kan? Makanya saya selalu ingin membayarnya di bawah harga, di bawah nilai barang itu. Jadi kalau nilai barang itu bagi saya 5 juta, maka saya akan untung, saya akan memperoleh NPV positif jika saya bayarkan kurang dari 5 juta. Gitu. Itu yang disebut dengan NPV. Oke. Berikutnya adalah Ricky. Ricky yang E. Saya Pak. Ya. Kalau yang E ini, bagaimana jika Plan menawarkan 225.000 lembar sahamnya gitu Pak? Ya. Plan ngeliatnya VV yang saat ini terjadi gitu. Ya. Kalau di sini kan tadi kalau pakai rumus yang pertama, VAB itu VA tambah VB ditambah sinergi dikurangi cost gitu Pak. Nah di sini VA-nya untuk plannya itu 60,9 juta. Sorry. Saya kehilangan. Gimana ininya? Ricky pakai rumus yang mana? Ya, rumus 1 Pak. Rumus nomor 1, oke. Oh ini rumus nomor 1, oke. Iya. Kita kan perlu tahu dulu total harga per saham dari perusahaan ini setelah akuisisi gitu. Oke. Berarti Ricky akan mencari berapa dulu harga per lembar saham setelah akuisisi ya. Akuisisi. Oke. Berarti itu kita cari adalah PAB gitu ya. PAB. Itu adalah VA plus VA tambah PB ditambah sinergi dikurangi biaya gitu. Kurangi cost-nya. Dibagi jumlah saham beredar yang di awal
Ditambah dengan jumlah saham beredar yang baru, tambahannya. Oke. Oke, ini sama dengan VA-nya 60,9 juta. 60,900 tambah VB-nya 9.600.000 ditambah sinerginya 6.517.200. cost-nya Nanti pakai itu Pak, jumlah saham yang diterbitkan. Yakin? Coba lihat lagi rumusnya. Kalau yang di atas itu rumusnya cost. Oh, cash ya. Cash. Cash-nya 0, Pak. Ya, berarti cash-nya ini kan 0. Karena di atas itu kan kalau dia pakai cash, oke? Berarti ini saya ganti ya. Ini bukan cost ya tadi ya, ini ya. Cash. Ini cash. Oke. Dibagi dengan jumlah saham beredar awalnya 1.500.000. 1.500.000 ditambah saham yang diterbitkan 225.000. 225.000. Berarti harga per lembar sahamnya yang baru berapa sekarang? 76,95 Pak. 76, kalau total itunya 44,61. Maaf Pak. Gimana? Harga per lembar sahamnya? 44,61. 44,61 per lembar ini saham. ada. Oke. Berarti cost-nya berapa kalau dia harga per lembar sahamnya 44,61? Cost-nya 225 lembar dikali 44,61. 225.000 lembar dikali dengan 44,61 itu sama dengan 10 juta 37.250 Pak. 33.000. 10 juta 37.250. Berarti menghitung NPV-nya? NPV-nya itu berarti sinergi bisa dari PB tambah sinergi dikurangi biayanya. PB plus sinergi dikurangi dengan cost-nya. VB-nya 9.600.000, sinerginya 6.517.200, cost-nya 10 juta 30.000. Sehingga NPV-nya 6.079.950 Pak. Yang lain sepakat ini jawabannya? Yang lain dapatnya sama, segini, 6.079.950. Iya, sama Pak. Ya ya, oke. NPV yang cash tadi berapa tadi ini ya? 1.717.200 ya? Iya. Yang C kan? 1 juta. Iya, yang C. Iya, Oke. Pak. Oke, sehingga pertanyaan F-nya adalah
Saya F-nya di sini aja deh. Jadi lebih baik pakai cash atau tukar saham? Kalau bagi perusahaan plan lebih bagus pakai saham, Pak, karena NPV-nya lebih tinggi. Pakai saham karena NPV-nya lebih tinggi. Oke. Itu juga harus konsisten kalian hitung ya. Misalkan harga sahamnya lebih tinggi, NPV-nya lebih tinggi, cost-nya lebih rendah, harga sahamnya lebih tinggi, gitu ya. Itu kan ini ya. Jadi misalkan ini kan NPV-nya lebih tinggi. Dari mana taunya? 6.079. Kalian bisa lihat ini ya, catatan saya ya. Iya, Pak. NPV-nya 6.079.950 kalau pakai saham, 1.117.200 kalau menggunakan cash. Berarti kan memang lebih tinggi pakai saham, gitu kan ya? Ya. Kemudian dari sisi cost, menggunakan saham, cost-nya 10.037.250, gitu kan ya? Sementara kalau pakai cash, berapa cost-nya? 1.500.000. Coba hitung lagi. 15 juta, Pak. 15 juta. 15 juta. Kemudian harga kalau pakai saham 44,61, ya kan? Iya. Sekarang kita hitung nih, harga kalau menggunakan cash berapa? Kalau pakai cash belum dihitung sih, kita hitungin ya. Ya. VAB menggunakan cash adalah VA plus 60 juta B plus Sting dikurangi cash-nya per jumlah saham A saja, ya kan? Karena nggak ada ini kan. Berarti 60.900.000 tambah 9.600.000 tambah 6.500.000 tambah 6.500.000 dikurangi 15 juta ya? 15 juta. Sorry. 6.517.200. 6.517.200 kurangi 15 juta. Ya? 15 juta. Ya. Dibagi 1.500.000. 1.500.000 sama dengan 41,34. 41,34. Sebentar Pak, salah. Iya benar Pak, 41,34. Ya, oke. Jadi konsisten ya, lihat ya. NPV-nya lebih tinggi pakai saham, 6.7950. 6.7950 dibagi dengan 1.117.200. Kemudian cost-nya memang lebih murah, 10.037.250 dibandingkan dengan 15 juta. Harga sahamnya juga akhirnya lebih tinggi, 44,61 dibandingkan dengan 41,34.
Oke. Berarti jawabannya di sini F. Kalau dari A, maka lebih memilih menggunakan saham ya? Ya. Kenapa alasannya? Karena NPV, cost, kebalik. Pertama, cost-nya lebih murah. NPV lebih tinggi. Dan harga saham di akhir lebih tinggi. Ada pertanyaan untuk F? Kalau tidak ada, yang G itu untuk PR kalian. Kenapa? Karena yang tadinya 4% itu bukan jadi 6%, tapi jadi 5%. Itu artinya kalian mesti ngulang lagi tuh perhitungan dari sini nih. Nih, dari sini. Ada pertanyaan? Siapa yang tidak mengerti pertanyaan G? Kalian ulang lagi perhitungannya, tapi G-nya bukan 6%, tapi 4%. 5%. Sehingga semua jawaban yang ke bawah tuh berubah lagi tuh semuanya tuh. Ada pertanyaan? Itu sebagai PR perlu berarti untuk yang G setelah kita ketemu 5% yang hitung VB-nya setelah growth-nya berubah, ulangi ya, yang poin ulangi A sampai semuanya, F ya Pak? Ya, betul. Ya. Supaya untuk kalian latihan aja. Oke. Oke. Itu untuk hari ini. Berarti nanti catatan ini saya share ya ke ke tim. Jadi kalian bisa baca catatan ini. Kemudian kalau kalian lihat tim, di bagian meeting chat itu ada rekaman, jadi kalian bisa review lagi kalau kalian merasa ada bagian yang kurang jelas.